Baik, selamat siang, saudara. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Pak. Baik, kita mau lanjutkan hari ini bahasan perkuliahan kita dengan melanjutkan topik mengenai operasi baris elementer. Yang pada pertemuan yang lalu, operasi baris elementer sudah kita gunakan untuk menyelesaikan sistem bersama linear, tetapi tidak dalam konteks metode eliminasi, tetapi pada sebuah algoritma yang efisien, ya, yang mudah untuk diikuti alurnya dengan bantuan orientasi pada matriks echelon, ya, sehingga Anda sendiri bisa mengetahui bahwa berapapun ukuran matriks yang akan kita selesaikan, maka akan bisa diselesaikan secara lebih efisien dengan menggunakan algoritma ini dengan bantuan orientasi kepada matriks echelon, sehingga pada kondisi matriks echelon kita juga sudah bisa menebak apakah sistem akan punya solusi atau tidak. Kalau punya solusi, apakah solusinya banyak atau tunggal, itu. Nah, pada hari ini kita juga akan menggunakan operasi baris elementer dengan menggunakan algoritma yang mirip dengan algoritma yang sudah kita pakai di dalam menyelesaikan sistem bersama linear untuk menghitung inverse suatu matriks atau mencari determinan suatu matriks, ya, sehingga dan ini lebih efektif, lebih efisien juga dibandingkan dengan metode-metode yang ada sebelumnya. Jadi nanti kita akan membandingkan metode tadi, jadi apa keterbatasan dan metode-metode yang sudah pernah kita gunakan. Jadi saya kira kalau masalah inverse matrix atau determinan matriks, saya kira tidak masalah, tidak asing bagi Anda, tetapi metode yang digunakan, ya, metode yang digunakan yang selama ini kita lakukan itu bisa kita bandingkan dengan apa yang kita akan bahas sebentar lagi. Baik, untuk yang tahap pertama, kita akan menggunakan operasi baris elementer untuk menghitung inverse suatu matriks. Ya, jadi terkait dengan masalah inverse, maka kalau kita menghadapi inverse matriks 2x2 seperti ini, maka bagaimana inverse-nya? Mungkin Anda masih ingat tentang inverse matriks untuk yang ukuran 2x2 ini. Jadi kalau A itu 1, 2, 3, 4, maka inverse-nya adalah ya, Astrid, ada yang mau ingat? Ada yang mau disampaikan? Min D itu apa? Ya? Yang apa? 1 itu jadi jadi 4, 2-nya jadi min 3, 3-nya jadi min 2. Kebalik ya. Nah, ya pokoknya jadinya rumusnya D min B, ya. min C sama A. Oke, terus masih ada? Ada yang bisa menambahkan? Terus dikalikan 1 per lupa Pak. Terminan. Ya, oke, bagus, Beatrix. Jadi matrik yang tadi itu dikalikan dengan superdeterminan. Jadi superdeterminan, jadi kalau superdeterminan A dikalikan dengan matriks 4, negatif 2, negatif 3, 1. Jadi yang A dan D-nya ditukarkan, kemudian yang 2 dan 3 itu dinegatifkan. Ada yang tahu kenapa?
Kenapa harus seperti itu? Karena I dan J-nya ganjil. Karena I dan J-nya Ganjil. Kenapa demikian? Kenapa harus seperti itu? Ya, tadi kan kalau di nyatakan, jadi kan invers dari matriks A itu adalah superdeterminan A, ya, dikalikan dengan di sini 4, di sini negatif 2, di sini negatif 3, kemudian di sini 1. Oke. Sebenarnya yang 4, negatif 2, negatif 3, 1 itu apa? Adjoin A. Oke, adjoin. Adjoin itu apa? Ini adalah adjoin dari matriks A. Nah, karena intinya ini. Jadi kita menggunakan rumus untuk mencari invers dari matriks A itu adalah superdeterminan A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Itu apa invers dari matriks. Dan kalau misalkan matriks A-nya 2 kali 2 seperti ini, maka ya kita bisa adjoinnya tinggal ini, ya, jadi A dan D-nya itu tinggal kita tukarkan, kemudian C dan B-nya kita negatifkan. Itu aja. Itu adjoin. Ya. Jadi sebenarnya kalau nanti kita mau lihat dulu bagaimana untuk yang matriks yang lebih besar. Ya, sehingga untuk matriks yang lebih besar, misalkan matriks yang 3 kali 3 seperti ini. Tetap sama, ya. Jadi tetap sama, yakni inversnya ya tetap sama, rumusnya yakni superdeterminan A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, sekarang determinan ada masalah ya. Untuk adjoin dari matriks A. Itu kita nanti akan melibatkan determinan dari submatrik yang berordo 2 kali. Ya, jadi determinan dari submatrik yang ordonya 2 kali 2. Jadi pertama kalau misalkan untuk ada 9 ya, jadi 9 determinan dari submatrik yang harus kurang dari 2 kali 2 yang harus kita cari untuk mendapatkan matriks adjoin tadi. Ya, jadi seperti ini, misalkan adjoin dari adjoin itu adalah matriks transpos dari matriks kofaktor. Lalu apa itu kofaktor? Kofaktor itu adalah negatif 1 pangkat I plus C dikalikan dengan matriks minor. Nah, minor itu apa? Minor itu adalah determinan dari submatrik yang baris kecil kolom kecil itu dihapus. Ya, jadi semakin ke sini kita tidak mudah lagi. Jadi kalau tadi di di 2 kali 2 itu adjoinnya langsung seperti matriksnya 2 kali 2 dengan hanya menukar A dan D, kemudian membuat negatif C dan B. Tapi kalau di matriks 3 kali 2, maka kita harus menghapus dari satu kolom sehingga entry-entry dari matriks adjoin itu didapatkan dari harga determinan dari submatrik berordo 2 kali 2 karena yang dihapus hanya satu baris satu kolom sehingga 2 kali 2. Ya, misalkan kita lihat di sini, kita ya, jadi kalau misalkan matriks A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, maka harga dari A invers itu adalah superdeterminan dari matriks A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Ya, adjoin A.
Nah, ajoin itu apa? Ajoin itu adalah dari matriks kofaktor. Ya, jadi ajoin itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor itu apa? Matriks kofaktor adalah isi matriks yang isinya kofaktor-kofaktor dari setiap entry dari matriks A. Contohnya, misalkan kofaktor dari entry AIC misalnya, kolom ke I, baris ke I, kolom ke J. Ya, jadi maka kofaktor dari AIC itu adalah negatif 1 pangkat I ditambah dengan J dikalikan dengan minor AIC. Ya, dikalikan dengan minor AIC. Di mana minor AIC itu apa? Minor AIC itu adalah kalau determinan submatrik bila baris ke I, kolom ke J itu dihapus. Ya, sehingga kalau misalkan kita punya matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka matriks minornya sekarang. Matriks minor dari A. Jadi minor dari matriks A ini adalah harga determinan masing-masing. Jadi yang misalkan untuk yang minor dari 1, ya, dan minor dari entry 1 itu berarti baris pertama, kolom pertama dihapus sehingga tinggal ini 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. Ini harga determinan. Oke, kemudian di sebelahnya 2. Kalau 2, apa ini saya kehapus, areanya kurang lebar. Ya. Jadi kalau matriks A tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Maka untuk minornya sekarang minor itu adalah untuk minor dari 1 dulu. Berarti baris pertama, kolom pertama dihapus, ya, sehingga kita akan mendapatkan determinan submatrik 5, 6, 8, 9. Oke, lalu sebelahnya berarti determinan dari baris pertama, kolom kedua itu dihapus, sehingga tinggal 4, 6, 7, 9. Oke, berikutnya untuk yang 3. Berarti baris pertama, kolom ketiga itu dihapus, sehingga tinggal di sini 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. Nah, kemudian yang untuk yang 4 berarti baris kedua kolom ke-1 dihapus, sehingga di bawahnya adalah 2, 3, 8, 9, terus 2, 3, 8, 9. Kemudian untuk yang entry 5, minor dari entry 5, berarti baris kedua kolom kedua dihapus, jadinya adalah 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9. Kemudian entry dari minor dari entry 6, di baris kedua kolom ketiga dihapus sehingga 1, 2, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Oke, kemudian yang di bawahnya lagi. Ya, 7, berarti 2, 3, 5, 6. Oke, 2, 3, 5, 6. Kemudian untuk yang 8. 1, 4, 3, 6. Ya, 1, 4, 3, 6. Terus yang untuk 9. 1, 2, 4, 5. Oke, 1, 2, 4, 5. Ya, jadi ini adalah minor, ya. Jadi untuk minor. Nah, untuk kofaktor itu tadi, kofaktor itu adalah negatif 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minornya. Nah,
Sehingga kalau jumlah dari baris dan kolomnya itu ganjil maka tetap negatif, kalau jumlahnya adalah genap maka jadi positif. Sehingga untuk yang di sini kofaktor ini jadinya positif, ya. Kemudian yang nomor 2 di sini negatif, oke. Kemudian yang di sini negatif lalu positif, kemudian di sini negatif, kemudian di sini positif lalu yang tengah negatif. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini maka bukan lagi minor, ya. Bukan lagi minor, maka sekarang jadi matriks kofaktor. Nah, kemudian maka adjoin dari matriks A itu adalah kofaktor dari matriks A yang ditranspuskan. Ya, di baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sehingga kalau kita tadi punya matriks A, ya, matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, gitu ya. Maka pertama kita lihat yang minornya dulu. Minornya, ya. Maka minornya, sebentar, saya mau nutup. Oke, kita lanjut. Jadi untuk minornya berarti untuk yang, karena ini matriksnya 2x2, sehingga kalau untuk minor maka berurusan dengan determinan submatrik ordonya 1x1. Ya, sehingga kalau 1x1 ya tinggal bilangannya itu sendiri. Sehingga untuk minornya 1 itu adalah 4. Itu minornya 2 adalah 3. Minornya 3 adalah 2. Minornya 4 adalah 1. Minor. Nah, untuk jadi kofaktor, maka tadi dikalikan dengan negatif 1 pangkat I plus J. Ya. Untuk yang 4 itu tandanya positif, ya. Kemudian yang di sini ada baris pertama, kolom kedua, 1 tambah 2 jadi 3. 3 ganjil, di sini negatif. Kemudian untuk 2 baris kedua, kolom ke 1, 2 tambah 1, 3, ya, ganjil, jadi di sini negatif. Kemudian 1, baris kedua, kolom kedua, 4, jadi positif. Ini, sehingga ini sekarang yang ada tandanya, ini jadi kofaktor. Nah, sehingga dengan demikian, matriks adjoin itu adalah transpusnya, ya, sehingga adjoin ini kofaktor lagi transpus. Baris jadi kolom, kolom jadi baris, sehingga di sini tinggal 4, negatif 3, negatif 2, 1. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan ini tadi, ya, untuk jadi adjoinnya, maka tinggal A dan D-nya ditukar, kemudian C dan B-nya itu dinegatifkan. Begitu, ya. Jadi tadi jawabannya kenapa seperti itu? Kenapa? Ya karena ini adalah bentuk dari ini adalah matriks adjoin dari matriks A. Oke. Ya, sehingga matriks adjoin ini dikalikan dengan seperdeterminan A itu akan menghasilkan inverse. Sehingga untuk inverse-nya nanti harus apa? Sehingga untuk inverse-nya itu adalah determinan, ya, seperdeterminan A. Kalau determinan, kalau misalkan untuk determinan berarti 2 kali 2 dengan menggunakan metode Sarus cukup mudah, sehingga 1/4 dikurangi 6, ya, berarti negatif 2 dikalikan dengan adjoinnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan matriks inverse-nya. Oke, kita lanjut. Ya, tadi sehingga kalau misalkan matriksnya ukuran besar seperti ini, sehingga kita nanti akan berurusan dengan menghitung, ya, jadi untuk mendapatkan inverse-nya, maka kita harus menghitung determinan dari matriks A, ya, determinan dari matriks yang ukurannya 3x3 ini, ya, dengan Sarus masih bisa, ya, jadi dengan menggunakan Sarus masih bisa. Jadi yang ingat yang grafikal, yang ke kanan itu 3 ke kanan itu positif, kemudian 3 ke kiri itu negatif. Kemudian
Selain itu, nah perlu adalah matrix join. Dengan matrix join tadi kita akan berurusan dengan 9 determinan dari submatrik yang berurut 2x2. Ya, masih mudah. Yang mencari determinan 2x2 juga masih dengan menggunakan metode Sarus masih mudah. Ya, berarti ada 9 determinan 2x2 dan 1 determinan 3x3. Gimana kalau dengan matriks 5x5? Untuk mencari determinan dari matriks A-nya, superdeterminan dari matriks A. Ya, berarti di sini nanti kita akan berurusan untuk mendapatkan inverse dari matriks A, kita harus menghitung determinan dari seluruhan matriks ini yang berukuran 5x5, ya, dikalikan dengan matriks adjoinnya, di mana matriks adjoinnya itu ukurannya juga 5x5 dengan determinan submatriksnya itu berukuran 4x4. Ya, jadi kita harus menghitung sebanyak 25 determinan submatrik yang berukuran 4x4. Nah, sementara kalau determinan matriknya 4x4, determinannya sudah tidak bisa lagi dihitung dengan menggunakan aturan Sarus. Ya. Aturan Sarus itu nanti akan berhenti hanya sampai 3x3. Kenapa demikian? Nanti pada bahasan mengenai determinan akan bisa kita ungkap. Mengapa Sarus hanya sampai pada 3x3. Ya. Kalau 4x4, maka misalkan ini ya, jadi misalkan kofaktor dari atau minor dari 1, ini adalah harga determinan dari matriks ini, ya. Di harga determinan dari matriks ini. Jadi kalau misalkan untuk minor dari 1 ya, jadi kita harus mencari harga determinan dari ini. 4x4, ya. 4x4 sudah tidak bisa dengan menggunakan Sarus mencari determinannya. Maka apa? Kalau misalkan sudah 4x4, apa yang dilakukan untuk mencari determinannya? Kita masih ingat? Sudah lupa? Atau belum pernah menghitung determinan yang 4x4? Ya, maksimal determinan 3x3 karena yang tahu adalah Sarus, ya, metode Sarus. Belum, Pak. Menggunakan kofaktor, Pak. Ya, oke, bagus. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor namanya. Ya, sehingga misalkan ekspansi ke faktor sepanjang baris, ya, sepanjang baris 1, ya, berarti 7 dikalikan dengan kofaktornya ini tadi, ya, jadi sehingga tinggal kita berurusan dengan submatrik 3x3, kemudian 8 dikalikan kofaktornya, 9 dikalikan kofaktornya, 10 dikalikan kofaktornya. Tergantung, jadi apakah kofaktor sepanjang baris atau sepanjang kolom, ya, biasanya kita cari yang paling mudah. Jadi paling mudah. Jadi biasanya kalau misalkan matrik itu yang paling banyak nolnya, supaya tidak perlu mengalihkan. Ini ya, jadi sehingga dengan demikian untuk ini saja kita membutuhkan, jadi karena 4x4 sudah nggak bisa, maka kita menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor misalnya sepanjang baris, di sini ada 4, ya, ada 4 dikalikan dengan kofaktornya. Nah, kofaktornya itu melibatkan matriks dengan ukuran 3x3. Ya, berarti untuk satu matriks ini 4x4 kita membutuhkan 4 buah determinan submatrik yang berurut 3x3. Nah, setelah 3x3 baru bisa dicari dengan aturan Sarus. Tuh, sehingga tadi berapa ya? Jadi misalkan harus 25, ya, berarti 25, kemudian setiap ini harus ada 4, ya, berarti 25 kali 4, berarti ada 100 determinan submatrik yang berurut 3x3 yang harus kita cari. Belum lagi nanti determinan dari matrik A-nya sendiri. Matrik A-nya sendiri kan sudah 5x5. 5x5 nggak bisa dengan aturan Sarus nggak bisa. Jadi langsung determinan ekspansi kofaktor, misalkan sepanjang baris pertama. Masih 4x4, ekspansi kofaktor lagi.
baru 3 kali 3 nanti. Nah, sehingga dengan demikian dengan menggunakan rumus mencari inverse matrik menggunakan matrik adjoint, maka semakin besar ukuran matriks, semakin banyak komputasi yang harus kita libatkan. Nah, padahal matriks secara real yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak cukup hanya 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau bahkan 5 kali 5 seperti ini. Tetapi matriks secara real yang kita hadapi, ya, terutama misalkan kalau anak-anak Inkom itu biasanya larinya ke image, ya, jadi ke digital image. Nah, digital image itu yang Anda hadapi di dalam gadget Anda itu sekarang ini kalau misalkan kameranya berapa megapiksel ditanya, kalau hanya 3 mungkin nggak terlalu bagus, kan? Apalagi kalau dibesarkan bisa pecah. Ya. Nah, ingin yang lebih bagus maka megapikselnya yang tinggi. Jadi, dan itu membutuhkan misalkan ukuran image-nya bisa 1000 kali 1000 lebih kali 700 lebih piksel, ya. Ini sehingga dengan demikian yaitu matrik kita ukurannya ribuan, ya, ribuan, ratusan seperti itu yang. Nah, kalau misalkan kita mau mencari inverse-nya dengan menggunakan matrik adjoint tadi, maka ya, semakin banyak komputasinya, gitu ya. Jadi dengan komputer pun juga mungkin bisa lambat itu dalam komputasinya. Ini ya, maka kita akan melihat bagaimana sekarang operasi baris elementer itu bisa dimanfaatkan secara lebih efisien dengan langkah yang singkat, tidak perlu banyak-banyak tidak perlu banyak menghitung inverse, ya, ini, tetapi akan lebih efisien dan semakin mengerucut. Jadi, dan ini polanya, ya, alurnya itu sama persis alurnya pada saat kita menggunakan operasi baris elementer untuk menghitung solusi dari sistem bersamaan linear. Nah, ini tadi jika ada matrik variabel, ini adalah rumus yang kita gunakan tadi. Ya, jadi seperti determinan A, adjoint A, di mana adjoint itu adalah transpos dari matrik kofaktor, sementara matrik kofaktor ini adalah kofaktor dari entry-entry-nya, di mana kofaktor dari suatu entry IJ itu adalah negatif 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minor pada entry IJ tadi. Jadi baris ke I kolom ke J. Ya, tetapi dengan ini ya, semakin besar ukuran matriknya juga otomatis karena di sini adjoint ini melibatkan determinan submatrik, maka juga akan melibatkan komputasi yang dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan operasi baris elementer untuk menyelesaikan perhitungan inverse dari suatu matriks. Nah, kalau di dalam penyelesaian sistem bersamaan linear pada pertemuan yang lalu, untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan operasi baris elementer, maka matrik yang menjadi panduan kita itu adalah matrik echelon. Ya, bikin 1 utama 0 di bawahnya, bikin 1 utama 0 di bawah terus gitu ya. Kemudian, nah, begitu sampai matrik echelon kita akan tahu kira-kira sistemnya akan punya ini solusi atau tidak. Kalau punya solusi bisa kita lanjut. Boleh pakai metode Gauss atau Gauss-Jordan yang kemudian mengeliminasi lebih lanjut ke dalam bentuk matrik echelon yang direduksi. Jadi dengan membuat 0 di atas 1 utama juga. Itu matrik echelon itu sebagai pedoman kita untuk menyelesaikan sistem bersamaan linear dengan menggunakan operasi baris. Arahnya ke matrik echelon. Nah, di dalam menyelesaikan inverse dari sebuah matrik, menghitung inverse dari sebuah matrik dengan menggunakan operasi baris elementer, maka yang kita jadikan pedoman sekarang itu adalah bentuk matriks yang disebut sebagai matrik elementer. Nah, ini nanti akan sebagai sebagai pendukung aja. Jadi artinya apa artinya matrik elementer itu dan apa kaitannya dengan operasi baris elementer. Matrik elementer itu adalah matrik yang didapat dari matrik identitas dengan menerapkan 1 kali operasi
baris elementer. Ya, jadi apakah operasi yang pertama, apakah operasi yang kedua, ataukah operasi yang ketiga. Pokoknya sebuah matrik elementer itu adalah matrik yang didapat dari matrik identitas, ya. Ya, otomatis sehingga matrik elementer itu juga matrik bujur sangkar, karena matrik identitasnya adalah juga bujur sangkar. Ya, jadi misalkan 3 kali 3, ya, maka matrik identitasnya adalah matrik 3 kali 3. Dengan menerapkan 1 kali operasi baris elementer, maka kita sudah akan mendapatkan matriks elementer tadi. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika suatu matrik itu dikalikan dengan sebuah matrik elementer dari sebelah kiri? Nah, apa artinya? Baik. Langsung saja kita pada ilustrasi. Oke, misalkan di sini ada matriks E1. Ini adalah matrik elementer. Nah, kira-kira matriks E1 ini operasi baris apa yang bersesuaian dengan matriks E1? Artinya, untuk mendapatkan operasi baris yang bersesuaian dengan matrik elementer ini, itu ya kita harus mencari, ya. E1 itu didapatkan dari matriks identitas dengan operasi apa. Jadi misalkan ini kalau kita misalkan di sini ada matriks identitasnya, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, untuk dari matriks identitas menjadi matriks E1, ini operasinya apa? Pilih salah satu, operasi baris yang pertama, kedua, ketiga. Kalau pertama, kalikan sebuah baris dengan suatu bilangan yang tidak 0, kemudian kalau yang nomor 2, menukarkan 2 buah baris, kemudian operasi yang ketiga, tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Nah, ini operasi yang mana? Dari matriks identitas untuk jadi matriks ini. Operasinya operasi yang mana? Dari matrik ini ke sini, yang berbeda hanya pada baris yang kedua, ya kan? Yang lainnya tetap. Nah, kira-kira operasinya bagaimana? Yang ketiga tadi, Pak. Yang ketiga, masa? Mungkin yang pertama, Pak. Yang pertama. Yang pertama, lalu bagaimana wujudnya? Baris yang ke berapa dikalikan dengan berapa? Ayo, gampang ini. Baris kedua dikalikan dengan 1/5. Oh iya. Enggak, nih. Oh, yang dari matriks identitas ke sini. Bukan dibalik. Ya, bukan dibalik. Yang asalnya dari matriks identitas. Ya, jadi matriks identitas, kemudian dari matriks identitas menjadi matriks E1, ini berarti hanya kedua kali 5. Iya. Jadi di sini untuk dari matriks identitas ke matriks E1 itu berarti baris yang kedua dikalikan dengan 5. Oke, ya, jadi baris yang kedua dikalikan dengan 5. Nah, operasi baris elementer inilah yang dikatakan operasi baris yang nantinya akan bersesuaian dengan matrik elementer E1. Ya, cukup dengan 1 kali operasi baris, yakni baris yang kedua dikalikan dengan 5, maka dari matrik identitas sudah menjadi matrik elementer. Oke, kita catat sekarang. Berarti matriks elementer 1 ini adalah matriks elementer yang bersesuaian dengan operasi baris yang kedua dikalikan dengan 5. Ya, nih kita hapus dulu. Nah. Baik, kita lanjut dengan matriks elementer yang kedua. Nah, matriks elementer yang kedua adalah seperti ini. Nah, kita lihat matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1. Nah, kira-kira dari matriks identitas ini untuk menjadi matriks elementer E1, operasinya apa?
Tukarkan dua buah garis. Operasi kedua. Oke, tukarkan dua buah baris. Baris mana dan baris mana yang ditukar? Baris pertama dan ketiga. Oke, betul. Terus. Jadi, akhirnya dengan baris yang ke-1 ditukar dengan baris yang ke-3. Oke, jadi ya, sehingga dengan demikian matriks elementer yang kedua ini adalah matriks yang bersesuaian dengan B1 ditukar dengan baris ketiga. Kita catat di sini. Baris pertama ditukar dengan baris yang ketiga. Oke, itu jadi mudah saja. Jadi artinya kita tinggal melihat kira-kira untuk bisa menjadi matriks ini, matriks identitasnya diapakan. Oke, berikutnya untuk yang matriks berikutnya adalah E3. Ya, 100, 010, 011. Nah, ini adalah matriks elementer juga. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan dengan matriks 100, 010, kemudian 001, ini untuk menjadi matriks yang elementer ketiga, baris pertama, baris kedua sama. Yang berbeda adalah baris yang ketiga. Ya. Jadi kalau di matriks identitas 001, baris yang ketiga di E3 adalah 011. Nah, kira-kira operasi barisnya seperti apa? Kita yang baris 3 ditambah 10 kali baris 2. Baris ketiga ditambah dengan 10 kali baris 1. Jadi baris 2. Ya. Jadi untuk mendapatkan itu berarti baris ketiga, nah kita catat saja di sini, berarti adalah baris yang ketiga ditambah dengan 10 kali baris yang kedua. Ya. Betul, ya. Jadi ini adalah sehingga ini adalah operasi baris elementer yang bersesuaian dengan matriks elementer E3. Ya, ini efek. Kita hapus. Jadi adalah proses untuk mendapatkan matriks elementer. Jadi matriks elementer ini didapatkan dengan dari matriks identitas dengan baris kedua dikalikan dengan 5. Berarti ini adalah matriks operasi baris yang bersesuaian dengan E1. Kemudian matriks E2 itu bila matriks identitas itu bila baris pertama ditukar dengan baris yang ketiga, sehingga dengan demikian operasi baris ini bersesuaian dengan E2. Kemudian kalau yang di sini tadi untuk mendapatkan E3, maka matriks identitas itu dilakukan operasi baris, yakni B3, baris yang ketiga ditambah dengan 10 kali baris yang kedua, sehingga operasi ini itu adalah bersesuaian dengan matriks elementer E3. Oke ya, sampai di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah bagaimana kalau matriks elementer itu kita gunakan untuk mengalihkan suatu matriks dari sebelah kiri. Ya, misalkan matriks kita adalah ini. Matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi matriks ukurannya 3 kali 4. Nah, bagaimana kalau matriks A itu kita kalikan dengan matriks elementer E1. Ya. Jadi matriks A kita kalikan dengan matriks elementer 1. Jadi dikalikan dengan ya perkalian matriks biasa ya. Jadi dengan cara perkalian matriks biasa E1 kita kalikan dengan A, maka akan mendapatkan ya. Apa yang bisa kita katakan dengan peristiwa ini? Jadi kalau matriks A-nya seperti ini, kemudian kalau dikalikan dengan E1, dia akan menghasilkan matriks ini. Baris pertama, baris ketiganya tetap, yang berubah hanya pada baris yang kedua. Sehingga untuk garis ini menjadi ini, matriks ini, maka sama halnya kalau kita melakukan juga operasi baris yang ini. Baris yang kedua dikalikan dengan 5. Yang kedua dikalikan dengan 5, yakni operasi baris yang bersesuaian dengan E1. Jadi baris yang kedua dikalikan dengan 5 sama dengan ini, ya, yaitu operasi baris yang bersesuaian dengan E1. Dengan cara yang sama juga kita akan bisa mendapatkan hasil
matriks E2 dikalikan dengan matriks A. Ya, jadi E2 yang ini kita kalikan dengan matriks A, maka kita akan mendapatkan ini. Ya, kalau tadi matriks E2 itu adalah matriks yang bersesuaian dengan operasi baris pertama ditukar dengan baris yang ketiga, maka dengan mengalihkan A dengan menggunakan matriks elementer yang kedua, itu sama halnya kalau dari sini ke sini, itu kita melakukan pertukaran baris, yakni baris yang pertama ditukar dengan baris yang ketiga. Ya, sama persis. Ya, jadi operasi baris yang bersesuaian dengan E2. Terakhir juga sama, dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan hasil perkalian antara E3 dikalikan dengan A. Ya, jadi kalau A dikalikan dengan E3 dari sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan ini. Ya, di baris pertama keduanya itu tetap, ya, sementara baris ketiganya itu berbeda, dan sebenarnya perkalian ini sama halnya kalau kita melakukan satu kali operasi baris dari A menuju sini. Ya, dari sini. Sehingga ini adalah kalau misalkan baris yang ketiga ditambah dengan 10 kali baris yang kedua. Ya, ini. Jadi operasi baris yang bersesuaian dengan E3. Ya, jadi baris ketiga tambah 10 kali. Ya. Jadi 50 tambah 9, 60 tambah 10, 70 tambah 11, 80 tambah 12. Ya, sehingga hasilnya kita seperti ini. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari eksperimen ini, yakni kalau kita mengalihkan suatu matriks dengan matriks elementer dari sebelah kiri, sama halnya kalau kita melakukan satu kali operasi baris elementer yang bersesuaian dengan matriks elementer tersebut. Ini jadi kalau tadi E1 itu dikatakan operasi baris yang bersesuaian adalah V2 dikalikan dengan 5, maka kalau kita mengalihkan A dengan E1, maka sama halnya kalau kita melakukan ya, baris yang kedua dikalikan dengan 5. Nah, kayak seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini tadi E2 itu bersesuaian dengan pertukaran baris pertama dan ketiga, maka juga sama. Ya, jadi perkalian A itu dikalikan dengan E2 sama halnya kalau kita melakukan satu kali reduksi, satu kali operasi baris dari matriks A kepada matriks ini, ya, dengan menukarkan baris pertama dengan ketiga. Demikian juga yang di sini, ya. Jadi ini akan sama dengan perlakuan kita untuk melakukan satu kali operasi baris ketiga ditambah dengan 10 kali baris yang kedua. Oke ya, ini. Jadi itu intinya bahwa kalau kita mengalihkan suatu matriks dengan matriks elementer dari sebelah kiri, itu sama halnya dengan melakukan satu kali operasi baris elementer yang bersesuaian dengan matriks elementer yang bersangkutan. Oke ya, ini yang dulu yang perlu dicermati. Ini dulu yang prinsip ini yang perlu dipegang dulu. Ya. Jadi mengalihkan sebuah matriks dengan sebuah matriks elementer dari sebelah kiri itu sama halnya dengan melakukan satu kali operasi baris elementer yang bersesuaian dengan matriks elementer tersebut. Ya. Nah, berikutnya, jika matriks A itu invertible itu artinya jika matriks A itu punya inverse. Ya, jadi invertible itu punya inverse, maka matriks A itu akan ekuivalen baris terhadap matriks identitas. Apa artinya ini? Ya, jadi jika matriks A itu invertible, ya, jadi jika matriks A itu invertible, maka dia akan ekuivalen baris. Ya, jadi dia akan ekuivalen baris dengan matriks identitas. Apa itu artinya? Coba kita ulang kembali. Apa yang kita lihat pada skenario pada saat menyelesaikan sistem sama linear itu. Nah, ini. Aplikasikan yang jalur hijau, kita lihat yang jalur merah, ya, biru lewat merah. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri
Ini kan matrik A. Gitu. Kemudian direduksi dengan operasi baris sehingga masih menghasilkan bentuk epsilon dari matrik A. Ya, epsilon dari matrik A. Itu yang sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan untuk membuat 0 di atas satu utama sehingga pada akhirnya sampai pada sebuah matrik identitas. Nah, ini yang dimaksud tadi sebagai ekivalen baris. Jadi kalau matrik A itu direduksi dengan beberapa kali operasi baris elementer, maka pada akhirnya dia akan sampai pada matrik identitas. Maka ini yang dikatakan sebagai matrik ekivalen baris. Jadi sehingga dengan demikian kalau A itu ekivalen baris dengan matrik identitas, maka dia akan punya inverse. Ya. Nah, sebenarnya sama dengan kasus pada saat kita menyelesaikan sistem persamaan linier, ya. Nah, di saat persamaan linier kita bisa melihat bagaimana bentuk penyelesaian itu dari bentuk epsilon ini. Ya. Bentuk epsilon ini, apakah nanti sistemnya akan punya satu solusi, banyak solusi, atau tidak punya solusi. Ya. Bisa dilihat dari bentuk matrik epsilon ini. Sebenarnya untuk masalah inverse matrik itu juga bisa dilihat dari bentuk epsilonnya. Ya. Jadi bisa dibentuk bisa dilihat dari bentuk epsilonnya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk epsilon itu tidak ada yang baris nol, ya, jadi dari bentuk epsilon tadi. Jadi kita perhatikan matrik A-nya saja ya. Jadi matrik B-nya nggak usah. Kita lihat matrik A-nya saja, ini direduksi, ya, jadi ini reduksinya dari sini menghasilkan yang ini, kemudian dari sini menghasilkan yang ini, ya, terus dari sini menghasilkan yang ini, nah, sampai pada matrik identitas. Nah, sebenarnya sampai pada bentuk matrik epsilon saja kita sudah bisa melihat apakah proses bisa kita lanjutkan atau tidak, ya. Ini, jadi cirinya hanya ini aja. Jadi kalau semua baris pada matrik epsilon itu tidak nol, maka dia bisa dilanjutkan, ya, untuk sampai di situ. Tetapi kalau misalkan seandainya baris yang terakhir ini nol semua, nah seperti ini, jadi baris yang terakhir ini nol semua, ya maka berarti matrik nanti tidak akan punya inverse. Kenapa? Karena ini kalau diteruskan, di sini pun nanti juga tidak akan ketemu dengan matrik identitas. Jadi, karena di sini nol terakhirnya, maka ini pun nanti di terakhirnya juga nol. Ya, seperti itu. Maka ini bukan matrik identitas, sehingga dengan demikian matrik A-nya nanti tidak akan ekivalen baris dengan matrik identitas. Ya. Jadi kalau misalkan bentuk matrik epsilonnya itu ada salah satu baris saja yang nol semua, maka sudah hentikan. Jadi begitu kita reduksi lalu kemudian kita ketemu, satu baris semuanya nol, sudah stop. Berarti matriknya nanti tidak akan punya inverse. Ya. Tidak perlu langsung dilanjutkan. Ya, tidak perlu dilanjutkan sampai sini. Nggak akan sampai. Ya, ini. Jadi, nah, kalau ini kebetulan tadi ini seluruh barisnya tidak nol, ya, seperti ini, sehingga dengan demikian kalau matrik epsilonnya seperti ini, tidak semuanya barisnya nol, bisa dilanjutkan menghasilkan matrik identitas. Nah, sehingga dari jalur biru dilanjut jalur merah, akhirnya dari A itu kita berhenti di matriks identitas. Ini artinya bahwa matriks A itu nanti akan ekivalen baris dengan matriks identitas. Atau dengan kata lain itu kalau kita reduksi dengan urutan operasi baris elementer tertentu, itu maka dia akan sampai pada matrik identitas. Atau dengan kata lain tadi kita sudah punya faktanya. Satu kali operasi baris elementer itu bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan matrik itu dengan matrik elementer yang bersesuaian. Oke, maka kalau seperti ini kan sama halnya misalkan ya, katakanlah ini adalah matrik elementer 1, ya. Di matrik A dikalikan dengan matrik elementer 1, hasilnya ini, ya. Jadi hasilnya matriks ini. Kemudian hasilnya itu lalu dikalikan dengan matrik elementer yang kedua, oke. Maka hasilnya matrik yang ini. Kemudian dikalikan matrik elementer yang ketiga, ya. Jadi operasi yang ketiga. Seperti ini, kemudian setiap ini mewakili satu kali operasi baris elementer yang berarti perkalian dengan matrik elementer yang keempat misalkan, kemudian elementer yang kelima seperti ini, kemudian matrik elementer yang keenam seperti itu.
Kalau ini ada 2 operasi, berarti nanti elementer ketiga A dan elementer ketiga B, begitu aja. Ya, intinya bahwa A itu dengan dikalikan E1, dan E2, E3, E4, E5, E6, ini pada akhirnya akan menghasilkan matriks identitas. Ya, jadi matriks masing-masing matriks ini mewakili 1 kali operasi baris elementer yang bersesuaian. Ini ya, jadi seperti itu, saudara. Jadi kalau kita ingat lagi, ya, oke, tadi matriks elementer kita sudah punya. Nah, sehingga ini yang terjadi, ya. Jadi kalau dinyatakan dalam perkalian matriks elementer, maka terjadi seperti ini. Tadi sudah kita ilustrasikan. Jadi kalau matriks A itu ekuivalen baris, artinya kalau direduksi dengan beberapa operasi baris elementer, maka pada akhirnya dia sampai pada matriks identitas. Ya. Reduksi dengan operasi baris tadi sama halnya kalau kita mengalihkan A itu dengan beberapa matriks elementer. Misalkan dengan reduksi pertama, reduksi kedua, reduksi ketiga, sampai operasi yang ke K, itu ternyata menghasilkan matriks identitas. Oke. Nah, maka untuk mendapatkan matriks A, maka ini langsung aja. Ya, jadi kedua ruas kita kalikan dengan EK inverse, dengan EK-1 inverse, terus sampai dengan E1 inverse. Itu. Sehingga kalau A dikalikan E1, E2, E3 sampai EK menghasilkan I, maka A itu didapatkan dari I dikalikan EK inverse, EK-1 inverse, E3 inverse, E2 inverse sampai E1 inverse. Iya, nih. Sehingga kalau A-nya itu didapat dari sini, maka A inverse. Nah, ini A inverse-nya berarti inverse dari ini dalam posisi terbalik. Ya, jadi ingat kalau misalkan kita punya begini. Matriks A dikalikan B, ya. Kalau ini diinverskan, maka sama halnya ini hasil perkalian B inverse dikalikan dengan A inverse. Ya. Jadi perkalian dari inverse masing-masing dengan posisi yang terbalik. Seperti ini. Jadi kalau ini E1 dulu E1, maka ini dibalik E1-nya di sini. Yang terakhir di sini adalah EK. Oke. Sehingga ini A1, A inverse itu adalah EK, EK-1 itu. Jadi I direduksi dengan operasi baris yang pertama, kedua, ketiga. Nah, coba Anda perhatikan ini persamaan yang pertama dengan persamaan yang ketiga. Nah, jadi kalau A tadi direduksi dengan beberapa kali operasi baris elementer, misalkan K operasi baris elementer dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai K, maka A ini akan menghasilkan identitas. Maka kalau matriks identitas direduksi dengan urutan operasi yang sama, sama dengan ini operasinya, jadi E1, E2, E3 sampai dengan EK, maka urutan operasi yang sama ini akan mereduksi matriks identitas menjadi A inverse. Nah, ini kita sudah sampai pada algoritma kita. Jadi kita tidak perlu lagi nanti dengan menggunakan adjoint, kofaktor, minor atau determinan, tidak perlu. Tapi dengan skema ini maka kita akan mendapatkan bahwa urutan operasi baris yang akan mereduksi matriks A menjadi matriks identitas, maka urutan baris yang sama, operasi baris yang sama itu akan mereduksi matriks identitas menjadi matriks A inverse. Sehingga skema algoritma kita akan berlaku seperti ini. Jadi kalau matriks A, ya, operasi baris elementer, ya, direduksi dengan operasi baris elementer, itu akan menghasilkan matriks identitas. Maka urutan operasi baris yang sama itu akan mereduksi matriks identitas menjadi matriks inverse. Ya, sehingga satu kali jalan ini sudah akan mendapatkan matriks inverse. Ya. Oke, langsung aja pada contohnya. Tentukan inverse dari 123, 253, 108. Ya, jadi sama persis. Ya, polanya itu dengan algoritma yang ada pada penyelesaian sistem persamaan linear. Ya, ini. Jadi yang pertama matriks A ini tadi, ya, kita sejajarkan dengan matriks identitas. Ya. Oke, jadi yang di sini yang sebelah kiri itu adalah matriks A, kemudian yang sebelah kanan matriks identitas.
Ya, jadi semua kan karena operasi baris maka juga berlaku untuk semua. Tapi kita konsentrasinya ke sini, ya. Konsentrasi kita ke sini menjadikan matriks ini kita reduksi menjadi matriks identitas, ya. Maka sama persis iterasi kita itu mulai dari baris yang pertama. Usahakan satu utama pada baris yang pertama. Ini kebetulan satu. Jadi kalau contoh jangan panjang-panjang. Jadi kebetulan ini satu, berarti ini sudah dianggap sebagai satu utama. Maka berikutnya kita buat nolkan di bawah satu utama. Ya. Sudah ada satu utama, sekarang nolkan di bawah satu utama. Nah, nolkan di bawah satu utama berarti duanya harus jadi 0, satunya jadi 0. Supaya duanya jadi 0, maka berarti apa? Berarti baris yang kedua kita kurangi dengan 2 kali baris yang pertama. Terus supaya satunya B3 dikurangi baris pertama. Ya, oke. Sudah. Jadi ini operasi baris yang karena ini adalah operasi baris, maka operasi ini harus berlaku untuk semua. Sehingga tadi baris yang kedua dikurangi 2 baris pertama berarti 2 dikurangi 2 kali 1. 5 dikurangi 2 kali 2, 3 dikurangi 2 kali 3, ya, 0 dikurangi 2 kali 1, 1 dikurangi 2 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 0. Ya. Kemudian baris yang ketiga dikurangi baris pertama, berarti 1 dikurangi 1, 0 dikurangi 2, 8 dikurangi 3, 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 0, kemudian 1 dikurangi 0, sehingga kita mendapatkan ya, ini. Ya, itu sudah 0, ya, sudah satu utama sudah 0, maka iterasi kita sekarang bergerak di baris yang kedua. Baris yang kedua usahakan satu utama pada baris yang kedua. Kebetulan entry tanggal pertama sudah 1, maka ini sudah satu utama. Sehingga kita tinggal membuat ini apa? Negatif 2 itu jadi 0. Di bawahnya itu jadi 0. Berarti operasinya adalah supaya negatif 2 jadi 0, berarti negatif B3 berarti B3 plus 2 ditambah 2 kali B3 plus 2 kali B1 2 kali B2 baris kedua. Baris kedua. Ingat, jadi apa yang digunakan untuk mengurangi atau menambah ini di mana posisi satu utama tadi berada. Kalau yang atas ini sudah ditutup. Jadi ingat begitu sudah ada satu utama 0 di bawahnya, ya iterasi kita sudah nggak ngudik-udik lagi, ini yang baris pertama tutup ini sudah. Kita ke baris yang kedua. Nah, baris kedua, sini posisi satu utama di sini sehingga pengurangnya atau penambahnya itu adalah kelipatan dari baris yang kedua di mana satu utama berada. Ya, sehingga dengan operasi baris ketiga ditambah dengan 2 kali baris yang kedua, maka kita mendapatkan ini. Selesai, ada 0 di bawah ini. Ya, kemudian kita ini sudah ditutup, lalu kita lanjut ke baris yang ketiga. Di mana baris yang ketiga itu kita harus satu utama. Ini kebetulan belum satu karena nanti negatif 1. Berarti supaya negatif 1 jadi 1, operasinya adalah baris B3 dikalikan baris ketiga dikalikan dengan negatif 1 min 1 ya, min 1 dikalikan dengan negatif 1 sehingga kita mendapatkan ini. Selesai. Ini sudah sampai pada bentuk matriks echelon. Ya, kita bagi 2 ini. Nah, ini sudah matriks echelonnya di sini. Nah, ternyata di dalam matriks echelon ini tidak ada satupun yang baris yang isinya 0 semua. Kalau begitu, maka berarti kita bisa lanjut untuk mereduksi ke dalam matriks identitas. Ya. Tadi kalau misalkan seandainya setelah direduksi terakhir kita mendapatkan ininya 0. Kita berhenti sampai di sini, kita simpulkan matriks ini tidak punya inverse. Ya, ini. Nah, ini karena ini tidak 0, maka ini kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut dengan cara membuat 0 di atas satu utama mulai dari baris yang paling bawah. Ya. Jadi negatif 3 jadi 0, 3-nya jadi 0. Ya. Maka operasi yang kita gunakan adalah
supaya negatif 3 jadi 0, berarti apa? B2 Baris kedua Baris kedua ditambah 3 kali baris ketiga. 3 kali baris ketiga. Oke. Terus kemudian supaya 3-nya jadi 0, berarti baris yang pertama dikurangi 3 kali baris ketiga. Baris ketiga, sehingga kita mendapatkan ini. Selesai, kemudian kita tutup baris yang ketiga, kita beranjak ke baris yang kedua. Ya, baris kedua ini ada satu utama, ya, ada satu utama, tapi di atasnya masih belum 0. Ya, supaya 2-nya jadi apa? Jadi 0, maka berarti Baris pertama dikurangi 2 baris. dikurangi 2 kali baris kedua. Oke, good. Sehingga kita mendapatkan ini. Nah, kondisi yang terakhir kita sekarang sudah mendapatkan matriks identitas, sehingga kalau di sebelah kirinya ini adalah matriks identitas, ini, ya, maka sebelah kanannya ini adalah matriks identitas. Itu, ya, jadi begitu simpel, begitu sistematis, begitu singkat kita mendapatkan ini tadi. Bila dibandingkan kalau kita menggunakan matriks adjoin tadi, ya, jadi matriks adjoin tadi kita bisa bayangkan untuk misalkan ini kita cari investnya dengan menggunakan rumus yang menggunakan adjoin tadi. Pertama kita harus mencari determinan dari matriks A yang kurang 3/3 dan mencari determinan dari 9 submatriks yang berurut 2x2. Ya. Jadi kita harus mencari 9 determinan submatriks ini untuk sehingga nanti kita bisa mendapatkan minor, kemudian kofaktor, lalu ditranspos menjadi adjoin. Nah, adjoinnya dikalikan dengan super determinan A itu untuk mendapatkan invest. Gitu. Semakin besar, ini semakin banyak komputasinya. Ya, tapi kalau di sini, kalau seandainya tadi misalkan kita punya matriks ukuran 10x10, misalkan, ya berarti ya ini di sini 10x10, di sini identitasnya juga harus 10x10. Ya. Mulai 1 utama 0 di bawahnya, 1 utama 0 di bawahnya, ya, jadi 1 utama buat 0 di bawahnya, kemudian bikin 1 utama 0 di bawahnya, kemudian bikin 1 utama, kemudian bikin 1 utama 0 di atasnya, bikin 1 utama 0 di atasnya, jadi bikin 0 di atas 1 utama, ya, pada akhirnya kita akan mendapatkan identitas. Ya, maka kalau yang sebelah kiri sudah jadi identitas, maka sebelah kanan itu akan menjadi invest. Ya. Itu untuk perhitungan atau algoritma yang kita gunakan untuk menghitung invest suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, lebih simpel gitu. Jadi kita nggak perlu misalkan matriksnya besar ya. Tentu saja kalau misalkan matriksnya besar Anda perlu bikin programnya. Ya. Dan sekiranya mudah untuk bikin programnya, silakan membuat dengan apa saja. Yang penting itu tadi kita punya 3 modul itu tadi. 3 modul yang berisi fungsi operasi baris yang pertama, fungsi operasi baris yang kedua, fungsi operasi baris yang ketiga. Maka begitu mau kita bikin programnya, tinggal manggil fungsi tadi. Ya, jadi tinggal manggil fungsi tadi untuk mendapatkan apakah untuk menghitung 1 utama atau mendapatkan 0 di bawah 1 utama. Ya, sehingga seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terkait dengan perhitungan invest suatu matrik dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, jadi asal punya. Izin bertanya. Silakan. Kalau seandainya nanti 0, Pak. Maksudnya kan setelah direduksi ini nanti hasilnya itu ada yang ketemu 0 gitu, Pak. Nah, ya, itu jadi, bagaimana, Pak? Masih bisa dilanjutkan atau ditukar atau bagaimana, Pak? Oke, saya I see. Jadi kalau tadi ya, kalau misalkan 0 semua, ketemu 0 semua, ya seperti ini. Oke, kalau ketemu 0 semua, maka berarti ya, maksudnya kalau matriks eselonnya ada misalkan ada yang 0 seperti di sini, misalkan 0 di situ, maka ya udah berarti berhenti di sini, itu berarti matriks tidak punya invest. Ya, tapi kalau bentuknya sudah eselon ya. Jadi kalau bentuknya sudah eselon, kemudian di dalam bentuk eselon tadi
ada satu baris yang semuanya 0, maka stop. Ya, tidak perlu dilanjut, yang berarti dia tidak akan punya invest. Ya, tetapi saya tahu maksud arah pertanyaan Anda kemungkinan bagaimana kalau di awal-awal sudah ada 0 di posisi satu utama. Tetap ini tadi kan untuk membuat satu utama dan kita hanya melibatkan operasi yang pertama dan operasi yang ketiga kan ya. Jadi operasi pertamanya ini perkalian satu baris dengan suatu bilangan yang tidak 0, kemudian yang lainnya membuat 0 di bawah satu utama sehingga operasi yang ketiga. Kita belum melakukan operasi sama sekali, kita tidak menggunakan operasi yang kedua, tukarkan dua buah baris. Tapi ada juga kemungkinan ya, jadi kemungkinan juga kalau seandainya ya di sini ya seandainya terjadi kalau misalkan begini ya, kalau seandainya tadi ya misalkan tadi 0, 2, 4 ya, lalu ada 3, 9, 6, kemudian 1, 5, 7, nah, misalkan sini ya, cari invest dari matriks A ya, cari invest dari matriks A ya, maka tetap kita harus mensejajarkan itu ya. Di sini bukan determinan. Jadi matriks ini 0, 2, 4, kemudian 3, 9, 6, kemudian 1, 5, 7, kita jajarkan dengan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini kan belum ya, belum dalam bentuk matriks echelon, sehingga akhirnya kita masih terus bisa berproses di sini ya, masih berproses. Coba kita lihat di sini ada 0 ya, maka di sini kita tidak bisa melakukan satu utama dengan menggunakan operasi baris yang pertama ya, maka tapi di baris pertama kolom pertama itu ada potensi untuk membuat satu utama karena di bawah 0 ini masih ada entry-entry yang tidak 0 ya, sehingga dengan demikian kita harus tukar ya, jadi kita harus tukar. Nah, bisa dengan baris yang kedua, bisa juga dengan baris yang pertama baris yang ketiga ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka yang paling mudah ditukar dengan baris pertama, ditukar dengan baris yang kedua atau baris yang ketiga. Ketiga. Ya, Ketiga. ya, karena di sini sudah ada satu ya. Kalau baris yang kedua nanti titiknya sudah di atas, kita masih mengalihkan lagi dengan dengan sepertiga. Oke, nah, sehingga di sini yang paling berarti tadi perlu hanya satu aja, satu kali ditukar aja sudah jadi satu utama, berarti yang baris yang ketiga ditukar dengan baris yang pertama, sehingga kita akan punya 1, 5, 7, 0, 0, 1 ya, sebelahnya juga harus ditukar juga. 3, 9, 6, kemudian 0, 1, 0, kemudian baru sini 0, 2, 4, lalu 1, 0, 0. Ya, seperti ini. Oke, nah barusan, nah ini di sini sudah 0, maka kita tinggal membuat 0 di bawah satu utama. Ya, jadi tiganya jadi 0, ya, maka berarti ya, maka baris yang kedua dikurangi dengan 3 kali baris yang pertama. Oke, sehingga tinggal nanti semua ya. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1, 9 dikurangi 3 kali 5, 6 dikurangi 3 kali 7, 0 dikurangi 3 kali 0, 1 dikurangi kali 0 dikurangi 3 kali 1, dan seterusnya ya. Jadi kalau yang dimaksud tadi adalah kalau ada 0 di sini seperti ini ya, tetap seperti juga halnya kita dalam penyelesaian sistem persamaan linear yang lalu ya, tetap kalau di sini ternyata potensinya sebenarnya ada baris utama di sini karena di bawahnya tidak 0, maka ada penukaran. Tapi kalau semuanya di bawahnya 0 ya sudah tidak perlu ditukar, langsung aja satu utamanya ada di sini di nomor 2. Oke ya, mungkin itu yang dimaksud. Siapa yang bertanya tadi? Iya Pak, siap. Jadi kalau 0 seperti itu, jadi seperti tadi ya, jadi seperti kita
algoritma yang kita bahas pada penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi kalau misalkan ada 0 di dalam posisi di mana di situ ada potensial untuk bikin satu utama, maka artinya potensialnya itu karena di bawah 0 itu bukan 0. Ya. Maka bisa kita tukarkan dengan baris yang bukan 0 tadi, ya, kemudian kita lanjut dengan operasi yang pertama. Ya. Tapi tadi kalau misalkan sudah ada 1 di situ, ya udah, supaya enggak dua kali dua kali operasi baris yang kita lakukan, ya udah menukar gitu aja sudah jadi satu utama. Gitu. Jadi kita pilih yang paling mudah. Baik, itu saudara untuk penggunaan operasi baris untuk mendapatkan invest suatu matriks. Jadi begitu mudah, begitu simple. Ya. Jadi bikin satu utama nolkan di yang penting ini kita konsentrasi yang sebelah kiri itu kita reduksi menjadi matriks identitas, maka matriks identitas yang sebelah kanan itu pada akhirnya akan sampai pada matriks invest. Sangat simpel. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan suatu menghitung ya determinan suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Determinan itu apa sih? Determinan matriks. Mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan definisi dari atau pengertian dari determinan. Sehingga kalau misalkan kita matriksnya 1, 2, 3, 4, ya maka harga determinannya adalah 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Nah, seperti itu. Sering kali disebut. Misalkan determinan untuk matriks 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seperti ini. Ya, determinannya kita menggunakan sarus ya. Kanan, ya, ke positif, kemudian ke kiri, ke negatif, ya. Negatif, ya, sehingga kita mendapatkan harga determinannya. Nah, sekarang harga determinan itu adalah ini hasil perkalian elementer bertanda. Hasil perkalian elementer bertanda itu adalah pengertian dari fungsi determinan. Nah, sekarang di sini apa artinya perkalian elementer? Ya. Jadi apa artinya perkalian elementer? Kemudian apa artinya bertanda? Kalau sudah ketemu semuanya, maka ya kita akan bisa mendapatkan jumlah hasil perkalian elementer bertanda tadi. Ya, lalu perkalian elementer. Jadi kalau seperti ini adalah perkalian elementer, ya, diberi tanda, lalu dijumlahkan, semuanya dijumlahkan. Ya, nih coba. Untuk itu kita akan alihkan ke sini dulu. Ya. Jumlah hasil perkalian elementer bertanda. Oke, baik. Misalkan matriks A ini adalah entry-nya adalah A11, A12, kemudian A13, ya. Kemudian A21, kemudian A22, lalu A23. Ini 3, bukan 5. Kemudian A31, lalu A32, kemudian A33. Nah, seperti ini. Nah, perkalian elementer, jadi perkalian elementer itu tadi adalah perkalian entry-entry yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Ya. Jadi perkalian entry-entry yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Sehingga kalau dimulai dengan ini, saya akan ada A11, ya. Jadi A11, ya, dia bisa lari ke sini. Jadi A11, lalu tidak boleh dengan yang sebaris dan sekolom. Berarti dia harus ke A22. Ini juga tidak boleh sebaris kolom, maka dia larinya ke A33. Maka A11, A22, kemudian A33.
Itu ya. Kemudian mungkin juga bisa dimulai dari A11, boleh. A11 ya. Mungkin dia tidak lari ke A22, tapi dia langsung ke sini, kan bisa saja. Karena ini juga tidak sekolom dengan A11. Tapi di sini A23. A23, tapi kalau sudah A23, ya nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, sehingga dia larinya ke A32. A32. Ya, ini. Oke, atau dimulai dengan A12, boleh. A12, kemungkinan yang lain. Larinya ke kanan, kalau ke kanan berarti A12 ke A23. Oke, dari A23, ya, maka dia kemudian harus lari ke A31. A31. Atau mungkin dari A12 dia lari ke kiri. A12, kemudian ke A21, kemudian kalau ke kanan dia harus ke A33. Oke. Atau mungkin juga dimulai dari A13. A13, kemudian langsung ke A22, lalu ke A31. Oke. Atau mungkin dari A13, ya, itu larinya ke A21. Oke, A21, kemudian ke A32. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita perhatikan, saudara, untuk nomor baris yang di depan ini sama semua, 123, 123, 123, terus semuanya sama, 123, seragam tetap. Yang berubah adalah nomor kolomnya. Ya, maka ini adalah perkalian elementernya, jadi ada 6 perkalian elementer yang mungkin untuk matriks ukuran 3x3. Kemudian ini permutasinya, jadi permutasi kolomnya. Ya, jadi permutasi kolomnya, PK-nya. Itu. Jadi di sini permutasi kolomnya adalah kita lihat yang indeks yang di belakang, yaitu 1, 2, 3 di sini. Kemudian di sini 1, 3, 2. Oke. Kemudian di sini 2, 3, 1. 2, 3, 1. Kemudian di sini 2, 1, 3. 2, 1, 3. Kemudian di sini 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lalu yang terakhir 3, 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, ini adalah perkalian elementer. Kemudian tadi dikatakan perkalian elementer yang bertanda. Tandanya bagaimana? Tergantung dari apakah permutasi ini adalah permutasi ganjil atau permutasi genap. Kalau permutasinya permutasi ganjil, maka tandanya ini adalah positif. Kalau permutasi genap, maka perkalian elementernya bertanda positif. Ya, jadi kalau ganjil negatif, kalau positif, kalau ganjil negatif, kalau genap itu adalah positif. Oke, ya, ini. Nah, kapan sebuah perkalian permutasi itu kita nyatakan permutasi ganjil atau genap, itu tergantung banyaknya inversi yang dihasilkan. Apalagi itu yang inversi. Tulisannya sangat bagus sekali. Inversi. Nah, apa itu inversi? Inversi terjadi pada sebuah permutasi bilangan jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil, mulai dari bilangan yang pertama. Itu ya, kita lihat. Ini, misalkan permutasinya adalah 1, 2, 3. 1 ini mendahului 2 dan 3, berarti bilangan yang lebih besar, berarti tidak terjadi inversi pada 1. Pada 2 mendahului 3, berarti juga di 2 tidak ada inversi yang terjadi, karena dia mendahului bilangan yang lebih besar. 3 yang bilangan yang terakhir tidak perlu kita pikirkan, karena dia tidak mendahului apa-apa. Sehingga inversinya di sini adalah 0. Ya. Sekarang 132, 132, 1 mendahului bilangan yang lebih besar semua, sehingga tidak terjadi inversi. Lalu 3 itu mendahului 2, di mana 2 bilangan yang lebih kecil, sehingga terjadi inversi di bilangan 3. Sehingga di sini ada 1 inversi. Kemudian 2 mendahului 3 dan 1. Nah, di sini 1 lebih kecil dari 2, sehingga terjadi 1 inversi di 2.
Kemudian di sini 3 mendahului 1 dan lebih kecil dari 3, sehingga 3 terjadi satu inversi lagi di 3, sehingga di sini total terjadi ada 2 inversi. Kemudian 2 mendahului 1 dan 3, 2 mendahului 1 berarti terjadi satu inversi di 2, tetapi 1 itu mendahului 3 yang lebih besar sehingga tidak terjadi inversi, sehingga di sini hanya terjadi satu inversi. Nah, di sini 3 mendahului 2 dan 1, di mana keduanya lebih kecil dari 3, sehingga di bilangan 3 ini terjadi 2 inversi. Ya, kemudian 2 itu mendahului 1, terjadi lagi satu inversi, sehingga ada 3 inversi. Kemudian di sini 3 mendahului 1, berarti terjadi, dan 2, ya, 3 mendahului 1 dan 2, berarti terjadi 2 inversi pada bilangan 3 ini. Sementara 1 ini mendahului 2, ini tidak terjadi inversi, sehingga di sini hanya terjadi 2 inversi. Oke. Nah ini berarti 0, berarti ini adalah permutasi genap, ini permutasi ganjil, permutasi genap, permutasi ganjil, dan permutasi genap. Sehingga tandanya kalau yang di sini, ya, di sini 1, 2, 3 itu berarti perkalian elementer ini tandanya positif. Ya. Kemudian 1, 3, 2 tandanya negatif. Kemudian 2, 3, 1 tandanya ini positif. Kemudian 2, 1, 3 tandanya negatif, ini negatif, kemudian di sini positif. Ya, sehingga sama persis. Ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini yang positif yang mana? A11, A22, A33. A11, A22, A33 ke kanan. A12, A23, A31. A12, A23, A31. Ya, ke kanan juga. Kemudian A13 ke kanan, ke A32, A21. Ya. Sementara yang negatif itu yang ke arah kiri. A11, A23, kemudian A32. Nah, kemudian A12, kemudian A21, lalu A33 ke kiri juga, lalu A13, A22, A31. Jadi yang ke kanan positif ada 3, ke kiri positif juga ada 3. Sehingga ini ya aturan Sarus itu juga terlihat di sini. Jadi aturan Sarus tadi ya, kanan kiri. Nah, kemudian baru ini semuanya ditambahkan. Kalau ditambahkan, maka jumlah semuanya ini yang menjadi determinan dari matriks. Ya, ini jadi ini pengertiannya. Jadi determinan itu adalah jumlah dari semua perkalian elementer pertama. Oke, seperti ini. Ini perkalian elementernya, ya, sehingga ini Sarus tadi sampai di sini. Ya. Nah, oke. Maka banyaknya perkalian elementer itu sebenarnya sama dengan banyaknya permutasi dari ya berapa ukurannya. Kalau 3x3 berarti perkalian elementer yang muncul itu adalah ini terkait dengan berapa banyaknya permutasi yang dihasilkan. Ya, jadi kalau misalkan ukurannya 3x3 maka berarti permutasi dari 3 elemen, permutasi dari 3 elemen itu adalah 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sehingga ada 6 permutasi. Ya. Nah, kenapa Sarus sudah tidak bisa hanya bisa sampai maksimal pada ukuran matriks 3x3? Maka karena ya pada 4x4 coba sekarang. 4x4, kalau di 4x4 dengan menggunakan aturan Sarus, kalau tadi aturan Sarus itu untuk 3x3, 3 ke kanan, 3 ke kiri, sudah sama dengan 6, sama persis dengan banyaknya permutasi. Nah, tetapi kalau 4x4, maka Sarus itu akan bisa mendapatkan 4 ke kanan, 4 ke kiri. Berarti hanya ada 8 perkalian elementer, padahal kalau misalkan permutasi dari 4 itu sebanyak berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 24. Nah, jadi Sarus hanya bisa menemukan, dengan aturan tadi hanya menemukan 8 perkalian elementer, sementara sesungguhnya dalam matrik ukuran 4x4 itu akan ada 24 perkalian elementer. Ya, jadi ada 24, sehingga kalau hanya 8 ini kurang. Sehingga
aturan Sarus sudah tidak cocok lagi untuk menghitung determinan suatu matrik yang ukurannya 4x4 lebih. Ya, jadi dia hanya berhenti sampai 3x3. Oke, itu pengertian dari determinan. Jadi jumlah hasil perkalian elementer yang bertanda. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan akibatnya metode Sarus hanya bisa digunakan untuk matrik 2x2 dan 3x3 saja. Ya, karena banyak permutasinya yang nanti tidak sama. Kemudian metode lain, kalau misalkan Sarus sudah mentok, itu adalah kofaktor. Jadi metode kofaktor, jadi tergantung nanti ekspansi kofaktor sepanjang baris atau sepanjang kolom. Tapi juga kurang efisien untuk matrik berodo yang lebih dari 4x4. Kenapa? Tadi kalau 4x4 kita kofaktorkan, maka matriknya tinggal 3x3. Ya, jadi misalkan 4x4 berarti ada 4 determinan submatrik yang berodo 3x3 yang harus kita cari. Kalau 3x3 ya sudah pakai Sarus. Ya. Tapi kalau jangan 5x5, maka ya ekspansi kofaktor ya 5 kali submatrik yang berodo 4x4. Tapi 4x4 sudah masih belum bisa dengan Sarus, ya, maka harus dikofaktor ekspansikan lagi. Ya, sehingga bisa 3x3-nya ya sebanyak 4 tadi, ya, 4 dikalikan dengan 5. Jadi ada 20 determinan submatrik ukuran 3x3 yang harus kita hitung kalau misalkan kita mau mencari determinan submatrik matrik dari ukuran 5x5. 6x5 6 tinggal menjumlahkan lagi ya. Sehingga semakin besar ukuran matriknya, semakin banyak determinan ya. Kalau kita mau pakai Sarus ya harus kembali ke 3x3. Ini pun juga ekspansi kofaktor 4x4 ini juga nanti larinya ke 3x3. Kalau sudah 3x3 bisa dihitung dengan Sarus. Ya. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana operasi baris elementer itu dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. yakni menghitung determinan dengan lebih mudah. Ya, tidak perlu lagi ekspansi kofaktor, tidak perlu lagi mencari determinan submatrik, ya, ini mencari determinan lagi. Tujuannya mencari determinan, tetapi ini masih mencari determinan dari submatrik ini. Oke, nah maka operasi baris elementer, kalau kita menggunakan operasi baris elementer, kita perlu melihat beberapa fakta. Ya, jika matriks A itu memuat sebaris atau sekolom entry 0, maka determinannya pasti 0. Bisa dilihat di sini, misalkan di sini 1, 2, 3, ya, kemudian di sini 0 semua, ya, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Nah, perkalian elementer selalu melibatkan setiap baris dan selalu melibatkan setiap kolom. Ya. Jadi misalkan ini 1 kali 0 kali 6, 2 kali 0 kali 4, 3 kali 5 kali 0. Sudah, semuanya ada perkalian dengan 0. Lalu yang ke kiri, 3 kali 0 kali 4, 2 kali 0 kali 6, 1 kali 5 kali 0. Semuanya melibatkan perkalian dengan baris di sini. Sehingga kalau ada sebaris atau sekolom 0 semua, maka harga determinannya dipastikan adalah 0. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau sudah otomatis mudah, langsung aja determinannya 0. Kemudian teorema berikutnya adalah jika matrik A adalah matrik segitiga, maka hasil entry D, maka harga determinannya itu sama dengan hasil kali entry-entry diagonal utama. Contohnya ini. Ini 1, 2, 3. Lalu di sini, nah, di bawah diagonal utama itu 0. Ya, kalau di matrik segitiga. Kemudian misalkan di sini 4, lalu 5, ya. Di bawahnya ini 0, di sini 6, ya seperti ini. Ya. Maka perkalian elementer itu yang tidak 0, tidak menghasilkan atau tidak melibatkan dengan 0, satu-satunya kemungkinan hanya pada diagonal utamanya. 1 kali 4 kali 6. Karena apa? Yang lainnya pasti, karena di sini ada 0, di sini di bawah diagonal utama semuanya 0, maka ya semua perkalian elementer yang lain itu harus melibatkan 0. Seperti ini, 2 kali 5 ketemu 0.
3, nah ini malah ketemu 2 0. Ke sini 3 dengan 4 ketemu 0 lagi, 2 ketemu 0 lagi, baru ketemu 6, 1 ketemu 0 lagi, ketemu 5. Ini ya. Tetapi kemungkinan satu-satunya yang tidak melibatkan perkalian dengan 0 adalah perkalian entry-entry di diagonal utama. Ya, sehingga harga determinannya adalah 1 kali 4 kali 6, 24. Ya, ini. Jadi jika A matriks segitiga, jadi matriks segitiga, jadi kalau ini segitiga atas, berarti semua entry di bawah diagonal utama adalah 0. Kalau sebaliknya nanti segitiga bawah, yang di bawah tidak 0, tapi yang di atas diagonal utama 0 semua. Ya, maka di dua kondisi tadi, perkalian elementer yang tidak melibatkan 0 satu-satunya adalah kemungkinannya adalah pada perkalian di diagonal utama. Ya, sehingga nanti kita bisa mengarahkan ini, reduksi kita itu sampai nanti dengan menghasilkan matriks segitiga atas, cukup sudah, nggak perlu dalam bentuk echelon, nggak perlu, tapi arahnya nanti ada 1 utama 0 di bawahnya, tapi terakhirnya mungkin nggak perlu lagi dibuat 1, sudah langsung itu kita kalikan. Ya, karena kita sudah ketemu matriks segitiga atas, kalau sudah ketemu matriks segitiga atas, tinggal mengalihkan untuk mendapatkan determinannya, tinggal mengalihkan entry-entry pada diagonal utama. Ya, itu seperti itu. Itu pada teorema ini. Kemudian determinan dari matriks A itu akan sama dengan transpoznya. Jadi ada teorema itu harus disepakati, harus dipahami. Kemudian tadi determinan dari matriks AB itu sama dengan determinan dari matriks A dikalikan dengan determinan dari matriks B. Seperti ini. Nah, berikutnya teorema yang determinannya yang terkait dengan operasi baris elementer. Ya, kalau dia terkait dengan operasi yang pertama, misalkan jika matriks A dihasilkan dengan dari matriks A dengan mengalihkan suatu baris dengan K, ya, maka hasil determinannya dari matriks A aksen itu adalah K kali dari determinan dari matriks A. Contoh, jadi kalau misalkan ini kan matriks A11, ya, kemudian matriks A12, lalu A13, kemudian di sini A21, A22, kemudian A23, kemudian A31, A32, kemudian A33, begitu. Satu tadi, ya. Misalkan pada baris yang kedua itu kita kalikan dengan K. Nah, ini kita kalikan dengan K. Kita kalikan dengan K. Maka setiap perkalian elementer selalu akan melibatkan perkalian dengan K. Ya, jadi A1 kali K ini, ya, jadi ini kali K, terus ini juga kali K, terus semua perkalian elementernya melibatkan K, sehingga K-nya itu, jadi sehingga dengan demikian harga determinan ini A22, kemudian K A23, sehingga sini harga determinan ini itu akan sama dengan A kali harga determinan dari matriks. Jadi A11, A12, A13, kemudian A21, A22, A23, kemudian A31, ya, kemudian A32, kemudian A33. Nah, seperti ini. Ya, ini sehingga K-nya bisa dikeluarkan sehingga K kali. Oke, itu sehingga ingat kalau dengan menggunakan operasi yang pertama, kalikan suatu baris dengan suatu konstanta, maka harga determinannya akan menjadi K kalinya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah ini. Kalau operasi yang kita gunakan untuk mereduksi adalah operasi yang kedua, jika A aksen dihasilkan dari matriks A dengan menukar dua buah baris, maka harga determinannya akan menjadi negatifnya. Ya, coba kita lihat tadi, ya, contoh yang tadi. Ya, di sini. Ya,
Pak, kita lihat sekarang kalau seandainya ini kita tukar, ya. Jadi baris pertama kok ditukar dengan baris yang kedua, sehingga akan menjadi A21, kemudian A22, di sini A23, satu kali saja penukarannya. Ya. Kalau ditukar dua kali ya berarti sama lagi. Akan sama lagi, A12, kemudian A13, ya, kemudian A31, kemudian A32, kemudian A33. Ya, seperti ini. Oke, nah jadi baris pertama ditukar dengan baris yang kedua. Nah, sekarang kita lihat di sini di diagonal utama, ya. Diagonal utama itu adalah A21, kemudian A12, kemudian A33. A33. Dalam posisi ini, ya, dalam posisi karena diagonal utama di sini A21, A12, A33, maka dia tandanya positif. Tapi kita lihat di yang semula, ya, perkalian A21, A12, A33, A21, ya, A21, A12, A33 ini, ya, seperti ini, dengan yang ini. Maka yang kuantitas semula itu perkalian elementernya itu tandanya negatif. Tapi begitu ditukar, maka dia perkalian elementernya jadi positif. Atau yang sebaliknya, nih coba A23, jadi yang negatifnya kita lihat A23, yang diagonal ini, diagonal bukan diagonal utama, diagonal yang lainnya A12, A12, kemudian A31. Nah, ini yang ini. Ya. Berarti ini tandanya negatif, ya. A23, ya, A23, kemudian A12, kemudian A31. Nah, kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini yang semula A23. Oke, A23, A31, A12. Ya, jadi ada A12, A23, A13. Ini tandanya positif, ya, sehingga kalau ditukar dia tandanya negatif. Ya, singkat kata, kalau terjadi penukaran dua buah baris, maka perkalian elementer yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Sehingga dengan demikian harga determinannya akan menjadi negatif. Ya, tandanya akan berlawanan. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan yang berikutnya, yang berikutnya itu adalah teorema terkait operasi yang ketiga. Jadi pada operasi yang ketiga, jika A aksen dihasilkan dengan A dengan menambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain, maka harga determinannya tetap. Ya, jadi harga determinannya tetap. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini ceritanya. Kita lagi kembali di sini. Jadi operasi yang ketiga tadi dinyatakan dengan operasi yang ketiga itu tidak akan merubah harga determinan. Ya. Maka kita akan bisa melihat di sini, misalkan kita punya harga determinan, misalkan di sini jadi A11, kemudian A12, lalu di sini A13. Ya, jadi di sini misalkan A21 ditambah dengan K kali A11. Kemudian A22 ditambah dengan K kali A12. Ya, kemudian di sini ada A23 ditambah dengan K kali A13. Kemudian A31, A32, kemudian A3. Ya, determinannya.
Ya, maka kita akan bisa menyatakan dalam teori matriks itu, kalau ini ada berbeda dia hanya di satu baris saja, maka harga determinan itu bisa ditambahkan. Jadi ini artinya ini akan sama dengan harga determinan A11, A12, A13, ya. Kemudian A21, A22, A23, kemudian A31, A32, kemudian A33. Oke, ditambah dengan harga determinan ini tetap sama A11, A12, A13, ya. Kemudian K, ya, KA11, KA12, kemudian KA13. Oke, kemudian di sini adalah A31, A32, kemudian A33. Nah, ini harga determinan itu. Ya, mereka hanya berbeda di satu baris ini saja, di mana baris yang kedua itu adalah hasil dari baris yang kedua ditambah dengan K kalinya baris yang pertama. Maka kalau yang terjadi, maka ini jadi pecah. Ya. Jadi ini sama ya, baris satunya sama, baris ketiganya sama, yang dipecah hanya ini saja. Di sini A21, A22, A23, lalu sini KA11, KA12, dan KA13. Oke, seperti itu. Maka katakanlah kalau ini adalah harga determinan dari A aksen, ya, maka ini akan sama dengan harga determinan dari matriks A ditambah dengan ini sebuah matriks di mana ada dua barisnya yang setara, artinya dua barisnya, satu barisnya kelipatan dari baris yang lain. Maka kalau yang terjadi, maka dia akan memiliki, kalau misalkan ada matriks dengan ada dua baris atau dua kolom yang setara, atau yang artinya adalah kolom yang satu kelipatan dari yang lain atau baris yang satu kelipatan dari yang lain, maka di sini harga determinannya akan 0. Ya, karena nanti begitu kita adakan suatu reduksi, maka pasti ada satu baris semuanya 0. Ya, jadi karena mereka, ya, jadi kalau misalkan dikurangi ini ya, jadi kalau misalkan dikurangi ya dengan operasi yang ketiga tadi, maka pasti akan mengenalkan satu barisnya 0, ya, barisnya 0, sehingga determinannya akan 0. Sehingga dengan demikian, operasi baris yang ketiga itu tidak akan merubah harga determinannya. Jadi artinya harga determinan matriks yang baru itu akan tetap sama dengan harga determinan dari matriks yang lama. Itu untuk yang operasi baris. Ya, jadi operasi baris yang ketiga. Jadi operasi baris yang pertama itu kalau dikalikan dengan K, maka harga determinannya jadi K kali. Kalau misalkan penukaran baris, maka akan terjadi negatif. Kalau misalkan operasi yang ketiga yang dipakai, maka hasil determinannya itu akan tetap sama. Ya, ini aja yang perlu kita pegang, prinsip ini, aturan ini, yang teorema ini yang perlu kita pegang. Kalau misalkan kita menggunakan operasi yang pertama, maka ya berarti berapapun nilainya. Menggunakan operasi yang kedua, maka tinggal negatif saja. Menggunakan operasi yang ketiga, itu tidak merubah. Oke. Kita lanjut dengan, langsung aja pada contoh. Misalkan kita diminta untuk mendapatkan harga determinan 015369261. Maka harga determinan dari matriks ini seperti biasanya. Ya. Kita mengarahkan ini menjadi matriks segitiga atas. Berarti di diagonal utama ini, nah ini bikin aja dulu satu utama. Ya. Dibikin satu utama. Tapi karena kita tidak bisa menggunakan satu utama di sini dengan operasi yang pertama, tetapi ada potensi untuk membuat satu utama pada baris yang pertama di sini, karena di bawah 0 itu tidak 0, maka ada kemungkinan di sini bisa satu utama, sehingga ya kita harus menukarkan ya, dua buah baris. Ya. Jadi baris yang satu ditukar dengan baris yang kedua.
Oke. Ini misalkan seperti ini, karena ada penukaran baris, maka harga determinannya akan jadi negatif. Di baris pertama dengan baris yang kedua ditukar, sehingga ada negatif di sini, jadi negatif. Ya. Nah, sekarang kita bisa bikin satu utama di sini, ya, supaya tiganya jadi satu, maka berarti baris yang ke-1 dikalikan dengan sepertiga. Oke, sehingga hasilnya akan menjadi 3 kalinya. Ya, jadi 3 kalinya. Jadi kalau dengan baris pertama kali sepertiga menjadi 1, negatif 2, 9, ya. Sehingga di sini determinannya jadi 3. Kok 3? Kok nggak sepertiga? Nah, kalau sepertiga itu berarti ini yang kita cari harga determinan ini. Berarti harga determinan matrik yang ini adalah sepertiganya determinan dari matrik ini. Tapi yang kita cari kan determinan matrik yang ini. Maka harga determinan matrik ini adalah 3 kalinya harga determinan dari matrik ini. Ya, dari sini. Jadi kalau matrik yang kecil ini, ya, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu harga determinan sepertiganya dari harga determinan dari matrik ini. Tetapi karena yang kita cari adalah harga determinan dari matrik yang besar ini, yang 3, negatif 6, 9, maka determinan yang ini sama halnya 3 kali dari determinan. Ya, ini jadi kenapa di sini koefisiennya adalah 3. Oke, sudah. Lalu ini sudah ada 1, nah ada 0 di bawahnya, nah, kemungkinan 2. 2 harus jadi 0. Berarti 2 harus jadi 0, berarti baris yang ketiga dikurangi dengan 3 kali baris yang pertama. Ya, baris yang ketiga dikurangi baris yang ketiga dikurangi 2 kali baris yang pertama. Nah, sehingga kita akan mendapatkan ini. Dan harga determinan sama, karena operasinya yang dipakai operasi yang ketiga. Ya, tidak akan berubah harga determinan. Jadi sebetulnya sudah 0. Kemudian selesai, lalu di baris yang kedua kita usahakan 1 utama, kebetulan sudah 1 utama, lalu tinggal 0 di bawah 1 utama. Ya, berarti di sini kita tinggal membuat baris yang ketiga dikurangi dengan 10 kali baris yang kedua. Oke, poin 10-nya jadi 0, sehingga kita mendapatkan ini. Sudah selesai. Ada 1 utama 0 di bawahnya, 1 utama 0 di bawahnya. Nah, ini nggak perlu dibuat 1 utama. Sudah. Karena kita sudah mendapatkan sekarang matriks segitiga atas. Sehingga untuk matrik ini determinannya adalah 1 kali 1 kali negatif 55. Dikalikan dengan negatif 3. Sehingga ini jadi negatif 3, lalu determinan matrik ini adalah negatif 55, sehingga harga determinannya adalah 165. Ya, itu harga apa? Dengan menggunakan operasi baris elementer. Dengan sarus tadi juga bisa, ya, karena masih di kala 3, tapi kita ingin membuat ini mengilustrasikan untuk bagaimana implementasi dari operasi baris tadi untuk mencari harga determinan. Karena algoritmanya itu nanti akan berlaku universal. Jadi misalkan 4 kali 4 ya tetap sama. Bikin 1 utama, nolkan di bawahnya, bikin 1 utama, nolkan di bawah, sampai yang terakhir nggak perlu 1 utama. Ini sudah. Akhirnya kita tinggal mengalihkan entry-entry pada diagonal utamanya untuk mendapatkan harga determinan. Itu ya. Ya, oke. Jadi mungkin ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut tentang ini, tentang algoritma untuk mendapatkan determinan suatu matrik dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi sama. Jadi dengan tetap memperhatikan kalau operasi yang digunakan operasi yang pertama ya harus K kalinya, kemudian kalau operasi yang kedua pertukaran harus menjadi negatifnya, kalau operasi yang ketiga akan tidak merubah harga determinan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari apa yang sudah kita bahas ini. Ya, saya kira enggak masalah ya dengan operasi baris elementer, algoritmanya untuk dapat mencari determinan suatu matriks. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka akan saya lanjut dengan kita akan lanjut dengan membahas kuis kita. Jadi seperti biasanya
akhir perkuliahan akan saya dan kuis, dan inilah kuis kita. Ada 3 pertanyaan, ini ada 3 soal, ya. Oke, silakan. Ini 4x4 ukurannya. Silakan Anda menggunakan reduksi baris. Jadi karena bahasan kita menggunakan operasi baris, maka jawaban yang kita terima adalah kalau Anda gunakan metode operasi baris. Nah, ini bisa dengan menggunakan ekspansi kofaktor sih, tapi nah itu tidak kita terima ya. Jadi pakai operasi baris untuk melihat bagaimana pemahaman Anda menggunakan reduksi tadi untuk menghitung inverse matrix, untuk menghitung determinan matrix, ya. Kemudian di sini juga dengan menggunakan operasi baris dengan fakta, ya. Jadi bahwa 21.375, 38.798, 34162, 40223, 79154 ini semuanya habis dibagi 19. Maka buktikan bahwa determinan dari matriks ini juga habis dibagi 19. Ya, tadi kita punya operasi baris yang kita gunakan untuk reduksi. Jadi ini kan dengan 21375 ya. 38798. Sehingga dengan menggunakan operasi baris elementer kita bisa mengusahakan sehingga di dalam satu baris itu nanti akan ada muncul ini bilangan-bilangan ini. Oke. Nah, karena semua bilangan ini habis dibagi 19, maka satu barisnya tadi bisa kita wakili dengan 19 kali sekian. Ini 19 kali sekian dan seterusnya. Sehingga dengan demikian keseluruhan harga determinannya karena ada satu baris yang semuanya kelipatan 19, maka berarti harga determinan tadi akan dapat dibagi habis oleh 19. Gitu ya. Ini. Silakan nanti memanfaatkan tadi operasi baris elementer untuk menyelesaikan ketiga kuis ini. Baik, itu saja. Jadi saya tunggu hasilnya. Jadi kalau misalkan Anda sudah mulai nyicil untuk mengerjakannya, maka kalau sudah selesai segera bisa diupload. Kita masih punya banyak waktu nanti sampai jam 3:10 kalau nggak salah ya. Ini jadi masih ada 30 menitan lebih untuk bisa mengerjakan soal ini dengan menggunakan operasi baris. Saya kira lebih efisien, lebih sistematis. Nah, upload dari jawaban kuis ini saya tunggu di MMP, di Dropbox itu sampai nanti jam 11 malam. Baik, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi dari materi kita hari ini, maka untuk materi implementasi dari operasi baris elementer untuk menghitung inverse dan menghitung determinan matriks, saya kira sampai di sini. Pekan depan akan kita lanjutkan dengan teori bahasa dan otomata. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.